A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal ikhwah al-hadirun wal hadirat al-muslimin wal muslimat. Sebelum kita mulai mudzakarah kita, muhasabah kita, mari kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, khususon al-mustad'afin, al-ja'iin, al-marda, al-murabitin, al-mujahidin. Kita doakan seluruh saudara kita kaum muslimin wal muslimat di Palestina. Semoga Allah SWT memberikan mereka kesehatan lahir dan batin, memberikan mereka keselamatan agama mereka, dunia mereka dan akhirat mereka, memberikan keselamatan kepada mereka, istiqomahan dalam hati mereka, perbuatan mereka, ucapan mereka, dan Allah SWT memberikan mereka semuanya husnul khatimah, syuhada fid dunya wal akhirah, syuhada dunya wal akhirah. Dan juga untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, musannif kitab, pensyarah kitab, wa ala jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Naqra' lahum ummal furqan, ummal quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan memasuki hikam yang nomor 4. Hikam yang pertama yang sudah kita pelajari bersama, hikam nomor 1, berbunyi: al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihdad da'iratain, da'iratir rahmah au da'iratil hikmah. Faman kana al-yawma fi da'iratir rahmah kana ghadan fi da'iratil fadli, wa man kana al-yawma fi da'iratil hikmah kana ghadan fi da'iratil adli. Hikmah yang kedua: ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama abdihi min nafsihi. Hikmah yang nomor 3 yang kemarin: an-naimu yuqab wal ghafilu yudhakkaru wa man lam yujdi fihi tadhkiru wa tanbihu fahuwa mayyitun. Innama tanfa'ul maw'idhatu man akbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadhakkaru illa may yunib. Sekarang kita akan masuk di hikam yang keempat, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kita masuk hikam keempat. Untuk PDF-nya sudah kami share di grup WhatsApp maupun di grup Telegram. Jadi untuk PDF-nya sudah kami share di grup WhatsApp maupun di grup Telegram
ukurannya ringan, bisa jenengan download tidak sampai 3 detik kalau ada kuotanya. Kalau nggak ada kuotanya tidak bisa. Taib. Berkata Al-Imam Al-Musannif Al-Syekh Al-Alamah Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, Al-hikmatu ar-rabi'atu, hikmah yang nomor 4. Al-hikmatu ar-rabi'atu, hikmah yang nomor 4. Ya, jadi apa perkataan Imam Haddad di hikam yang nomor 4? Kaifa yakunu minal mu'minin man yurdhil makhluqin bisukhti rabbil alamin. Saya ulangi lagi, hikmah nomor 4. Ini hikmah nomor 4 sangat mudah sekali untuk dihafal. Tidak sampai 1 baris. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdhil makhluqin bisukhti rabbil alamin. Belakangnya yaknun 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 ya, sajak. Sajaknya ada 3. Kaifa yakunu minal mu'minin man yurdhil makhluqin bisukhti rabbil alamin. Artinya, kaifa yakunu minal mu'minin, bagaimana seorang itu layak dikatakan beriman? Man yurdhil makhluqin, sedangkan dia mengedepankan ridho makhluk. Bisukhti rabbil alamin, dengan mendatangkan murka Tuhan semesta alam. Kaifa yakunu minal mu'minin, bagaimana layak kita dikatakan orang beriman, dikatakan orang yang imannya itu sempurna. Bagaimana layak, mana layak kita dikatakan iman kita itu sempurna? Man yurdil makhluqin, sedangkan kita mencari ridho makhluk. Bisukhti rabbil alamin, dengan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin iman kita ini sempurna kalau kita mengorbankan Allah untuk makhluk Allah, mengorbankan Khaliq untuk makhluk. Iman kita tidak mungkin sempurna. Kita akan membaca sarahnya kata per kata. Kaifa yakunu minal mu'minin, bagaimana layak kita dikatakan seorang beriman, al-kamilina, yang sempurna, fil iman, yang sempurna dalam iman. Bagaimana layak kita dinamakan orang mukmin yang sempurna imannya? Man yurdil makhlukin, orang yang mencari ridho muka dari manusia, dari makhluk. Alladzina la yughnuna anhu syai'an, padahal makhluk itu tidak akan membuat kita cukup. Wala yamlikuna li anfusihim, dan makhluk itu tidak memiliki untuk dirinya dharron, kebahayaan, wala naf'an, kemanfaatan.
makhluk itu, kita itu sebagai sesama manusia, kita tidak memiliki untuk diri kita kebahayaan dan tidak memiliki untuk diri kita kemanfaatan. Kita tidak bisa menentukan kapan kita sehat, kapan kita sakit. Kita tidak dapat menentukan kapan kita kaya, kapan kita miskin. Kita tidak dapat menentukan kapan kita bahagia, kapan kita sedih. Kapan kita berjumpa, kapan kita berpisah. Kapan kita hidup, kapan kita mati. Kita tidak bisa menentukan untuk diri kita dharran, kebahayaan, dan naf'an, kemanfaatan. Kita tidak bisa. Fadlan an ghairihim. Apalagi untuk orang lain. Jikalau sifat kita sebagai manusia itu seperti itu, kok bisa-bisanya kita ini mengorbankan ridhonya Allah untuk mendapatkan muka dan ridho dari sesama kita yang tidak bisa menentukan nasib kita diri sendiri, apalagi orang lain. Bisukhti Rabbil Alamin, dengan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi idza halla, jika turun, hala itu artinya turun. Idza halla sukhtuhu, jika murka Allah itu turun ala ahadin, turun di atas seseorang, fala yunjihi minhu ahadun, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita. Kok beraninya kita ini mengorbankan ridho makhluk demi murka Allah, dengan murka Allah, padahal kalau murka Allah itu turun, siapapun tidak akan ada yang bisa menembengi, menjadi tameng pelindung bagi kita. Wa kana matrudan, kalau murka Allah turun, kita akan menjadi matrudan, kita akan dikeluarkan, di-DO an rahmatihi wa ridhohu, dari rahmat Allah dan ridho Allah. Maka dari itu, falyamalil abdu, berbuatlah kita, bima yujibu, dengan apa-apa yang yujibu, mendatangkan ridwanallahi ta'ala, yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ta'ati awamirih, dengan mentaati perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahih, ijtinabi artinya meninggalkan, nawahih larangan-larangannya. Wa ingkana, walaupun di dalam berbuat taat itu, wa ingkana, walaupun di dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, fihi sukhtul makhlukin, mendatangkan murka dari manusia atau makhluk. Karena akan selalu menjadi sunnatullah dalam hidup ini adalah as-sira', peperangan antara al-iman wal kufr, antara iman dan kekufuran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sunnatullah akan selalu ada al-harbu was-sira' antara kufur dan iman. Wala yata'arradu li sukhtih, jangan yata'arrad, mencoba-coba, li sukhtih, jangan mencoba-coba murka Allah. Wa in kana dzalika, walaupun dengan kita mendatangkan murka Allah itu sababan liridhahum, kita mendapatkan pamor dari manusia atau makhluk. Jangan kita coba-coba mendatangkan, mendekati sesuatu yang menyebabkan murka Allah, walaupun secara dunia itu mendatangkan harta, follower, popularitas. Wal yuslih ma bainahu,
fokuslah memperbaiki ma bainahu, apa yang di antara dirinya, wa baina rabbihi azza wa jalla, dan apa yang di antara Tuhannya. Sejatinya ini kita semua ini ikhwah, hakikat kita adalah apa yang ada di antara kita dan Allah. Adapun apa yang kita ucapkan dan tampilkan di depan manusia itu hanyalah gambaran kita. Adapun hakikat diri kita itu apa yang di antara kita dan Allah, yang tidak ada orang lain yang tahu. Adapun apa yang nampak dari ucapan, pakaian, perangai kita di depan orang lain itu hanyalah gambaran, bukan hakikat. Maka fokuslah memperbaiki apa yang di antara kita dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yuslih ma bainahu wa baina rabbih azza wa jalla. Fokuslah memperbaiki apa yang di antara kita dan Allah. Fa innahu, sesungguhnya, man aslaha ma bainahu wa baina rabbih, yang fokus memperbaiki antara dirinya dan Allah, aslahallahu ma bainahu wa baina khalqihi, Allah akan memperbaiki apa yang di antara kita dan sesama kita. Kalau kita memperbaiki diri kita untuk Allah, Allah akan memperbaiki diri kita di hadapan manusia atau makhluknya Allah. Fokusnya apa yang kita berikan kepada Allah, maka Allah akan mencukupi diri kita, pamor kita, wibawa kita, sum'ah kita di hadapan sesama manusia. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Yang paling berhak untuk kamu berikan, kamu cari ridhonya itu adalah Allah dan Rasulnya. Yurduhu. Kenapa enggak huma? Allah dan Rasul itu kan dua. Kenapa pakai dhamir satu? Karena mengikuti Rasul itu adalah wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ya. Dan ridhonya Rasul itu juga ridhonya Allah. Maka dicukupkan satu saja. Baik. Yurduhu ay yurdullaha ta'ala bitauhidi wa ta'ah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menaati perintahnya. Ini arti mendatangkan ridho Allah. Itu adalah mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah. Walam yakul yurduhuma. Al-Quran tidak mengatakan yurduhuma, tapi mengatakan yurduhu. Kenapa? Li'anna ridho Rasulillahi ta'ala, karena ridho Rasulullah itu dakhilun fi ridallahi, termasuk di dalam ridhonya Allah. Faktufiya bihi, maka dicukupkan pakai dhamir hu saja, bukan dhamir huma, takhfifan, agar ringan dalam pengucapan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man askhatallaha, barang siapa mendatangkan murka Allah, fi ridhon nas, demi ridho manusia, sakhitallahu wa askhata alaihi man ardoh, Allah akan memurkai orang itu dan memurkai orang yang dia capri. Wa man ardallaha fi sukhtin nas, barang siapa mengedepankan Allah walaupun dibenci manusia, radhiyallahu anhu wa ardo anhu, Allah akan meridhoi orang yang dibenci tadi, dan Allah akan mendatangkan keridhaan
dari orang yang membenci. Jadi orang yang membenci lama-lama akan tahu, oh ini orang ini baik. Karena dia berbuat seperti itu bukan karena benci dengan dia, tapi karena dia berbuat taat kepada Allah. Jadi ketika kita berbuat sesuatu taatan, kemudian membuat orang lain tidak suka, lama-kelamaan ya, orang tadi akan tahu kalau kita ini teguh dengan prinsip kita. Ya, seperti itu. Taib. Wa ardo anhu man askhata fi ridahu hatta yuzayyinahu wa yuzayyina qawlahu wa amalahu fi ainihi. Sampai amalan dan perkataan kita, walaupun awalnya itu membuat orang itu benci, lama-lama orang yang benci itu akan melihat, oh ini ternyata kebaikan, ini ternyata sesuatu yang baik. Akhrajahu Tabrani an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Imam Tabrani. Walladzi yura'i, barang siapa yang mengedepankan, wa yuqaddimu, dan mendahulukan, ridallahi ala ridha ghairihi, ridha Allah daripada ridha selain Allah, huwal mu'minul kamil, dia adalah seorang mukmin yang kamil. Jadi Allah, betapa susah sekali kita terkadang mengorbankan manusia, mengedepankan manusia dan mengorbankan Allah Subhanahu wa taala. Huwal mu'minul kamil alladzi kafahu Allah. Allah akan mencukupi seorang mukmin yang kamil, yang sempurna, an ma'unatin nas, dari beban kepada manusia. Allah akan mencukupi dirinya dari kekhawatiran, ketakutan, overthinking dari manusia. Kalau kita mengedepankan Allah dalam keyakinan, dalam keikhlasan, dalam niat, dalam ridho, dalam tauhid, dalam ketaatan, meninggalkan maksiat. Kama ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Ummul Mukminin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man athara mahamidallah. Athara itu artinya mendahulukan. Barang siapa mendahulukan mahamidallah, pujian-pujian dari Allah, ala mahamidin nas, atas pujian-pujian manusia, kafahu mu'natan nasi, Allah akan meringankan dia dari beban overthinking dari manusia, beban batin dari omongan manusia, sikap manusia. Tapi syaratnya adalah athara mahamidallah, dia harus mendahulukan Allah, hatinya harus memang untuk Allah. Dan ini susah, karena ini sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak terpanca indera. Tidak bisa kita pamer akan hal ini, karena ini letaknya di dalam hati manusia. Seperti itu. Ma'unatan nas artinya adalah thiqalahum, beban manusia. Wa man fa'ala siwa dzalik, barang siapa yang fa'ala, melakukan siwa dzalik. Apa itu siwa dzalik? Mendahulukan pujian manusia dan mengesampingkan pujian Allah. Fahuwa a'mal qalbi, dia adalah orang yang buta batinnya. Alladzi dha'ufa yaqinuh, yang yakinnya dia itu lemah. Kadang kita yakinnya lemah, padahal sebagian salaf mengatakan al-imanu al-yaqinu kulluhu, iman itu yakin. Kenapa kita ridho? Yakin. Kenapa kita kuat menghadapi takdir? Yakin. Yakin itu sebabnya apa?
Sebab yakin adalah athara mahamidallah, mendahulukan pujian Allah, niatnya lillahi ta'ala. Orang yang setiap halnya, setiap laku rasanya itu athara mahamidallah ala mahamidin nas, mengedepankan Allah daripada manusia, kafahu ma'unatan nas, Allah akan menjauhkan dia dari beban manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min dha'fil yakin, merupakan bentuk lemah yakin, anturdhin nasa, anturdhiyan nasa, engkau mengedepankan ridho manusia, bisukhtillah, dengan mengorbankan murkanya Allah, wa antahmadahum, engkau memuji-muji manusia, ala rizkillah, atas rizkinya Allah, wa antadhummahum, dan engkau mencela manusia, ala ma lam yu'tika Allah, atas apa yang tidak Allah berikan kepadamu. Ketika dapat rezeki, dapat ilmu, lupa Allah, dikiranya ilmu dari otaknya sendiri. Ketika dapat rezeki, lupa Allah, yang diingat hanya yang ngasih rezeki saja. Ketika nggak dapat ilmu, nggak dapat rezeki, yang dicela orang yang di depannya, yang dicela gurunya, kenapa nggak memahamkan. Jadi kalau dapat nikmat lupa Allah, kalau dapat musibah menyalahkan orang. Kata Rasulullah, inna min dha'fil yakin, itu adalah orang yang yakinnya lemah, orang yang imannya lemah. Inna rizqallah, sesungguhnya rizki Allah itu la yajurruhu ilaika hirsu haris. Rizki Allah itu bukan karena murni usaha orang yang sungguh-sungguh, wala yarudduhu kurhu karih, dan rizki Allah itu juga tidak akan dihalangi karena orang benci dengan kita. Baik orang itu sungguh-sungguh sekali, atau ada orang yang tidak ingin rezeki kita itu datang ke kita, kalau Allah sudah menghendaki akan datang. Wa innallaha bihikmatihi wa jalalihi, sesungguhnya hikmah Allah itu meniscayakan, ja'ala rauha, ar-rauha artinya adalah ketenangan, wal faraha, kebahagiaan, fir ridha wal yakin. Sunnatullah mengatakan ketenangan dan kebahagiaan itu ada di ridho dan yakin. Wa ja'alal hamma wal hazan, gelisah dan sedih niscaya itu ada di fisyaqi wasukhti, diragu dengan Allah, sukht, pesimis, suka mencela dengan takdir Allah. Orang yang ragu dengan Allah dan mencela takdirnya Allah, itu orang yang paling gelisah dan paling sedih. Orang yang paling bahagia dan tenang adalah orang yang ridho dan yakin. Orang yang paling gelisah dan sedih adalah orang yang ragu dan tidak ridho, yaitu sukht. Rawahu Abu Nuaimin fil Hilyah wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anha. Ar-rauh artinya adalah ar-rohah, ketenangan, wa tuma'ninah, ketenangan. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Siti Aisyah, beliau mengatakan, manil tamasa, barang siapa iltamasa, mencari, mahamidan nas, mencari pujian orang, bima'asillah, dengan maksiat kepada Allah, ada hamiduhu lahu daman, orang yang memuji akan jadi mencela. Contoh, orang yang rela
untuk duduk di majelis ghibah, menjelekan orang lain, niscaya orang yang ghibah bareng kita tadi, suatu saat nanti dia akan mencela kita habis-habisan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang yang ghibah di depannya, minimal ingkar, maksimal menjauh dan mengingkari, minimal tidak ridho hatinya. Tapi kalau kita ridho atau bahkan menikmati, niscaya orang tadi nanti akan gantian ghibahin kita. Akhrajahul Kharaiti. Waqad ulima min dzalik. Dan dari kaidah ini tidak boleh kita mengorbankan Allah untuk pujian makhluk. Qad ulima min dzalik annahu la tajuz, haram ta'atul a'immah, mentaati pimpinan, mau pimpinan rumah tangga maupun pimpinan PBB, dari yang terendah sampai tertinggi. La tajuzu ta'atul a'immah wal walidain, orang tua tidak boleh kita taati fil umuri al mahdurati syar'an, di perkara-perkara yang mahdurati, yang diharamkan secara syariat. Wa aula ghairuhum, kalau pemimpin yang diperintahkan agama untuk kita taati, orang tua yang diperintahkan agama untuk kita taati, itu saja kalau menyuruh kemaksiatan tidak boleh kita taati, apalagi yang bukan pemimpin dan bukan orang tua, yang sejak awal pun tidak ada kewajiban kita mentaatinya, lebih jangan ditaati lagi. Seperti itu. Qala ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa in jahadaka, ai istafragha, mengeluarkan juhdahuma, kekuatannya, fitaklifika, untuk menyuruh kamu wahai anak, litusrika bi ghairi, untuk mensekutukan aku Allah, jangan ditaati. Orang tua menyuruh murtad, menyuruh musyrik, jangan ditaati. Ma'ama amartuka bihi min ta'atihima, walaupun saya menyuruh kamu menaati orang tuamu, itu di selain yang haram, yang kufur. Ma laisa laka bihi ilmun, ay ma laisa laka bihi hujjatun, yakni asyirku. Fala tuti'huma, jangan taati kedua orang tuamu, ala syirki. Fakama tahrumu ta'atul walidaini fi syirki tahrumu fi kulli maksiatin, sebagaimana diharamkan mentaati orang tua dalam kesyirikan, diharamkan juga menaati di dalam kemaksiatan. Li'annahu la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, karena tidak boleh taat kepada makhluk ciptaan, ya, dalam bermaksiat kepada Allah yang menciptakan. Taat kepada makhluk ciptaan dalam bermaksiat kepada Allah yang menciptakan, itu tidak boleh. Inna ta'atal abawain, ini kaidah digaris bawahi. Ini kaidah penting sekali. Inna ta'atal abawain, sesungguhnya taat kepada orang tua itu la turo'a, tidak ditaati, firtikabi kabirotin, dalam melakukan dosa besar, wala fi tarki faridotin, dalam menjalankan, meninggalkan kewajiban, watal zamu ta'atuhuma fil mubahat, tapi kalau hal yang mubah disuruh orang tua jadi wajib, hal yang sunnah disuruh orang tua jadi lebih wajib.
hal yang wajib disuruh orang tua jadi wajib sekali. Ada 5 poin. Silakan ditulis. Poin pertama, tidak ada taat dalam dosa besar. Poin kedua, tidak ada taat dalam meninggalkan kewajiban. Poin nomor 3, hal yang mubah itu boleh disuruh orang tua jadi wajib. Yang keempat, hal yang sunnah disuruh orang tua jadi lebih wajib. Yang kelima, hal yang wajib disuruh orang tua jadi sangat wajib. Jadi dari tafsirnya Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, kita bisa menyimpulkan 5 kesimpulan tadi. Inna ta'atal abawain la tura'a firtikabi kabiratin wala fi tarki faridatin wa talzamu ta'atuhuma fil mubahat. Di akhir pertemuan nanti boleh bertanya, ya. Di akhir pertemuan nanti boleh bertanya. Taib. Insyaallah. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Alqamah ibna Mujazzizin ala ba'thin. Rasulullah mengirim sahabat Alqamah ala ba'thin dalam sebuah utusan, wa ana fihim, dan di dalam utusan tersebut ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam sebuah peperangan. Falamma intaha ila ra'si ghazatihi aw kana bi ba'di thariq, ketika sampai di tengah perjalanan, ista'zanathu ta'ifatun minal jaish, sebagian tentara itu izin untuk ke arah yang lain. Jadi ada sebuah pasukan, kemudian pasukan ini izin untuk memecah, jadi kompi baru di arah yang lain. Fa'adzina lahum wa ammara alaihim Abdullah ibna Huzafah as-Sahmi. Di kompi yang baru ini yang memimpin namanya sahabat Abdullah bin Huzafah as-Sahmi. Jadi Abdullah Hudhafah ini pemimpin baru yang diutus oleh Alqamah bin Mujazziz di pasukan baru. Fakuntu fi man ghaza ma'ahu, dan Abu Sa'id Al-Khudri itu ikut juga dengan kompi rombongannya pasukan yang ke arah lain yang dipimpin Abdullah bin Hudhafah. Falamma kana bi ba'di thariq au qadana qaumunaron, ketika sampai di tempat istirahat, kelompoknya Abdullah bin Hudhafah yang di dalamnya ada Abu Sa'id Al-Khudri ini menyalakan api. Liyastolu artinya menghangatkan diri. Menyalakan api untuk menghangatkan diri. Au liyasna'u 'alaiha shani'an, atau untuk hajat yang lain. Masak, bakar, mangetin air, dan seterusnya. Faqala Abdullah wa kanat fihi du'abah. Abdullah bin Huzafah as-Sahmi, pimpinan kompi ini, dan orangnya itu suka bercanda. Alaisali alaikum as-sam' wa ta'ah. Bukankah saya telah mendapatkan kepemimpinan yang mana itu mandatnya dari pemimpin yang ditunjuk Rasulullah, yaitu Alqamah bin Mujazziz. Tadi kan pemimpin yang ditunjuk Rasulullah, kemudian Alqamah menunjuk Abu bin Hudhafah. Bukanlah saya pemimpin kalian yang layak ditaati? Qalu bala, pasukannya mengatakan, iya, engkau adalah pemimpin yang layak kami taati.
Fama ana bi amirikum bi syai'in illa sana'tumuh. Kalau begitu, apapun yang saya suruh mesti kalian semua lakukan. Qalu na'am. Prajuritnya itu na'am. Betapa sahabat itu sangat taat. Kalau tahu itu perintah Rasulullah atau Rasul yang diutus Rasulullah, atau bahkan utusan yang diutus oleh utusan yang diutus Rasulullah, itu taatnya sampai mati-matian seperti itu para sahabat. Karena Sayyidina Abdullah bin Hudzafah ini adalah utusan pemimpin yang ditunjuk oleh pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah. Nggak langsung Rasulullah. Tapi walau seperti itu, sahabat lain taatnya luar biasa. Karena sahabat memang orang yang luar biasa, makanya ketaatannya luar biasa. Karena sahabat itu memang mengamalkan, jadi ketaatannya juga luar biasa yang di bawahnya. Kemudian Abdullah bin Hudzafah suka bercanda kan? Dia berkata seperti ini. Fa inni a'zimu alaikum. Saya pengen kalian illa tawassabtum fi hadin nar. Melompat ke dalam api unggun ini. Loh, ngeri sekali. Faqaman nasu fatahajjazu. Sahabat yang lain ketika dengar perintah itu langsung siap-siap beneran itu, pengen masuk ke api itu. Beneran pengen masuk ke api, bayangkan. Nggak nolak, nggak protes. Falamma dhanna, ketika Abdullah bin Hudzafah ini melihat beneran mereka ingin wasibuna turun ke api unggun, Abdullah bin Hudzafah, amsiku ala anfusikum fa innama kuntu amzah. Oh, saya tuh guyon tok, katanya. Jangan, saya tuh cuma guyon. Falamma qadimna, ketika kita pulang dari perang, dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah kejadian ini itu sahabat menceritakannya ke Rasulullah. Tahu nggak apa yang dikatakan Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amarakum minhum bimaksiatillah. Siapapun, man ini di usul fikih sudah kita pelajari ya. Man menunjukkan umum. Man amarakum minhum bimaksiatillah. Siapapun yang menyuruh kalian bermaksiat kepada Allah, mau pemimpin, mau orang tua, mau guru, mau orang biasa, mau pengusaha, mau orang kaya, mau kiai, mau habib, mau ustadz, mau syekh, mau profesor, mau doktor, siapapun kalau menyuruh maksiat, fala tuti'u, jangan diberikan ketaatan. Akhrajahu Ibnu Majah fi sunanih. Liyastalu artinya liyaku anfusahum minal bardi, melindungi diri dari dingin. Du'abah artinya mazhun walaibun, bercanda dan bermain. Fatahajjazu artinya a'adu anfusahum, mempersiapkan di mereka lil wuthubi, untuk meloncat. Man amarakum minhum ay min wulatil umur, dari pemimpin-pemimpin kalian. Walhamdulillahi rabbil alamin.